Selamat berjumpa kembali pada Digital Instructional Evaluation Tool Course. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar dari Learning Evaluation Tools. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai kunci sukses dalam pembelajaran digital atau kunci-kunci sukses untuk menyelenggarakan pembelajaran digital. Yang pertama adalah menguasai digital tools. Setiap pengajar, pendidik, maupun penyelenggara pembelajaran digital menjadi salah satu kebutuhan mendasarnya adalah menguasai digital tools. Sebagaimana sudah kita pelajari sebelumnya, ada banyak jenis digital tools. Ada dua catatan penting yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah bahwa tidak harus menguasai seluruh digital tools. Kuasai satu atau beberapa saja, tetapi dengan penguasaan yang utuh dan penuh. Memaksimalkan sedikit di tools, tapi dengan penguasaan yang baik itu jauh lebih baik daripada menguasai banyak tools, tetapi tidak digunakan secara optimal. Kemudian catatan yang kedua tentang penguasaan digital tools ini adalah tetap bahwa satu tidak pernah cukup, sehingga menguasai banyak digital tools adalah menjadi kebutuhan. Selain bahwa semakin dengan seiring berjalannya waktu, ada perkembangan terhadap tools-tools yang dikembangkan sehingga membutuhkan pengembangan dan kemudian proses peningkatan kemampuan dan pembaruan pengetahuan dan keterampilan dalam penguasaan digital. Selanjutnya adalah ketersediaan bahan ajar. Ketersediaan bahan ajar baik yang by design atau yang dirancang sendiri maupun yang by utilization atau yang sudah tersedia menjadi sangat penting. Dengan ketersediaan materi ini, khususnya yang by design, bahwa kita sudah memenuhi kebutuhan akan efektivitas pembelajaran. Kenapa demikian? Karena bahan ajar yang dirancang sendiri oleh pengajar, kemungkinan untuk menjawab kebutuhan pembelajaran semakin tinggi. Lain halnya dengan ketersediaan bahan ajar yang by utilization, atau dengan memanfaatkan yang sudah tersedia, merekayasa dari bahan ajar yang sudah tersedia, maka pemenuhan kebutuhan terhadap variasi pembelajaran dan efisiensi pembelajaran karena dalam pengembangannya bahan ajar yang by utilization cenderung membutuhkan upaya atau effort yang tidak sebesar dengan upaya dalam mengembangkan bahan ajar yang by design. Namun keduanya, baik bahan ajar by design maupun bahan ajar by utilization, saling melengkapi dan saling memperkaya pembelajaran. Selanjutnya adalah variasi aktivitas. Secara umum dalam pembelajaran digital ada dua variasi aktivitas, kelompok variasi aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas sinkronus, di mana proses aktivitas itu dilakukan dalam waktu yang sama, dalam waktu yang real time yang sama, yang seketika, yang membutuhkan respon saat itu juga, baik dari sisi peserta didik maupun dari sisi pendidik, dari sisi pengajar. Sehingga dalam sinkronus ini memiliki karakteristik sendiri. Dan aktivitas yang kedua adalah aktivitas asinkronus. Asinkronus ini adalah yang berlawanan dengan sinkronus, tentunya tidak memerlukan aktivitas atau interaksi dalam situasi yang real time, sehingga ada delay respon dari proses interaksi yang terjadi. Kedua kelompok variasi ini sangat baik untuk dipergunakan bersama dengan turunan-turunannya, baik itu aktivitas yang dilakukan secara sinkronus maupun melalui variasi aktivitas yang asinkronus. Penguasaan seorang pendidik
dalam menguasai variasi aktivitas pembelajaran digital baik yang sinkronus maupun yang asinkronus akan menjadi vital untuk mendukung kelangsungan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penyelenggaraan evaluasi yang berkualitas. Bagaimana proses penyelenggaraan evaluasi yang berkualitas ini? Tentunya menjadi begitu penting karena akan menjadi salah satu gerbang terakhir untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. Tentunya secara mendetail penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana kita dapat menyelenggarakan proses evaluasi yang berkualitas akan kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih.